Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, kasih sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan setiap kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, keterbukaan. Sama-sama katakan dengan saya, keterbukaan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam versi mudah dibaca diterjemahkan seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Kita dapat percaya bahwa Allah melakukan itu. Allah melakukan yang benar. Allah menyucikan kita dari semua perbuatan kita yang salah. Kalau tidak diakui, gimana mau diampuni? Oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita mengaku. Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita berpikir bahwa udahlah, Tuhan tahulah apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita buat. Udahlah, aku nggak pantas, aku nggak layak. Udahlah, Dia tahulah, Dia pasti akan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kasih Tuhan Yesus, ya Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau setiap kita mengaku. Tuhan mau setiap kita terbuka kepada Dia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan setiap kita, tapi Tuhan mau setiap kita mengaku. Dan firman Tuhan katakan bahwa Ia setia dan adil. Seperti firman Tuhan dalam versi mudah dibaca tadi ditulis begini: Allah melakukan yang benar. Allah menyucikan kita dari semua perbuatan kita yang salah. Tuhan yang akan mengampuni setiap kita. Tuhan adil. Tuhan akan memberikan keadilannya kepada setiap kita. Kalau setiap kita mengaku kesalahan setiap kita, Tuhan yang akan mengampuni dan menyucikan dosa-dosa dan kesalahan dan pelanggaran setiap kita. Tapi kalau kita nggak pernah ngaku, kita merasa benar terus, atau kita merasa kita nggak layak, kita nggak pantas, sudahlah, Tuhan tahulah. Gimana kita mau diampuni kalau tidak ada keterbukaan? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu kali ada dua orang anak yang selalu main bersama-sama. Dan anak ini, tiba-tiba satu anak ini memecahkan vas bunga mamanya yang pertama. Vas bunga mamanya pecah. Terus anak yang pertama bilang ini, "Shh, diam ya dek, jangan bilang-bilang ke mama dek. Pokoknya jangan bilang-bilang ke mama, please jangan bilang ke mama." Ya udah, diberesin akhirnya semua. Tetapi karena anak yang tertua ini tadi yang memecahkan vas bunga mamanya, dia merasa feel guilty, dia merasa bersalah. Tapi dia nggak mau ngaku. Tapi adiknya selalu ngancem dia. "Ayo kak, nanti aku bilangin mama lo. Please jangan. Ayo lo kak, nanti aku bilangin mama lo kak. Please jangan dek. Ketakutan. Makanya kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, iblis akan mendakwa setiap kita terus. Iblis akan mendakwa setiap kita, lu salah, lu sudah melakukan ini, lu pantas terima ini. Kita akan didakwa terus. Dan pada akhirnya karena kakaknya rasanya udah nggak enak ini, akhir kakaknya ngaku kepada mamanya, "Ma, I'm sorry, saya sudah memecahkan vas bunga mama. Maafin ya Ma." Akhirnya, "Oh, ternyata kamu. Ya udah kalau gitu, udah nggak apa-apa. Udah, mama udah ampunin kok. Udah nggak apa-apa." Akhirnya dia udah bebas, udah nggak merasa tertuduh lagi. Mamanya sudah memaafkan dia. Tapi adiknya belum tahu. Adiknya nuduh terus nih. "Tuh lu, awas lu kak, aku bilangin mama lu kak, aku bilangin mama." Tapi kakaknya bilangin, "Aku udah nggak takut, aku udah free. Kamu mau tuduh gimana, aku udah free." Kenapa? Mama udah tahu.
Sama dengan setiap kita. Jangan hidup kita dituduh-tuduh oleh iblis. Jangan sampai kita hidup karena tuduhan iblis itu terus menghampiri setiap kita, dan kita merasa nggak pantas, kita merasa nggak layak. Tapi biarlah setiap kita mau datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku salah, aku udah buat ini, aku udah buat ini, Tuhan, aku mengaku, Tuhan, ampuni aku. Maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kesalahan kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia yang akan menyucikan setiap kita dari perbuatan kita yang salah. Jangan sampai kita terus didakwa oleh iblis, terus didakwa, dan pada akhirnya kita tidak free, kita tidak bebas, kita terbelenggu, kita terikat terus, dan pada akhirnya kita terkunci dengan kesalahan dan pelanggaran setiap kita, dan itu akan membuat kita tidak pernah bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, pengakuan akan membuat saudara dan saya pulih. Sekali lagi, pengakuan akan membuat saudara dan saya sembuh. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita jujur untuk kita mengakui apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah buat. Maka aku percaya Dia bukan Tuhan yang akan menghajar kita, menghabisi kita sampai kita benar-benar hancur. Tidak. Dia bukan Allah yang menghancurkan setiap kita, tapi Dia Allah yang memulihkan setiap kita, keberadaan setiap kita. Ketika saudara dan saya mengaku, maka Dia adalah setia dan adil. Dia tahu memberi yang terbaik buat setiap kita. Tuhan mau kita jujur, Tuhan mau kita ngaku, supaya Tuhan mau setiap kita dituntun lebih lagi kepada rencananya yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sahabat-sahabatku yang rasanya aku nggak pantas, aku nggak mau ngaku, aku simpen terus, dan pada akhirnya kita dituduh terus oleh iblis, dituduh terus oleh iblis seperti cerita tadi, dituduh terus oleh iblis, dan pada akhirnya kita tidak pernah bebas. Hari ini aku berkata pada setiap kita, yuk akui kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap kita. Tuhan menyucikan segala kesalahan dan pelanggaran setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran setiap kami, Tuhan. Aku mengakui setiap pelanggaran, kesalahan apapun yang kami lakukan saat ini, Tuhan. Siapapun kami, Tuhan Yesus, yang sedang menonton tayangan ini, Tuhan, aku berdoa kalau mereka saat ini, Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, di mana mereka boleh mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran mereka, dan mereka boleh minta ampun, Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, mampukan mereka. Aku percaya, Tuhan, supaya mereka tidak hidup terus didakwa oleh iblis, sehingga mereka terkunci dan mereka tidak bisa bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tolong kami, Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh, ya Tuhan, hidup free, hidup bebas, di mana kami mengakui kesalahan kami, dan Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga sahabat-sahabat kami yang saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masuklah dalam hati mereka, Tuhan, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Saat ini Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan mereka. Engkau menjadi Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.